Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Anda pasti pernah bertemu atau mengalami seseorang yang bahagia terus, ya, dominannya itu bahagia. Penuh kasih, penuh syukur, penuh sukacita, meskipun menghadapi banyak persoalan. Bahkan ada orang yang tetap mengasihi meskipun dijahatin. Sampai ada yang mengatakan, kok bisa sih kamu baik sama dia padahal dia tuh jahat sama kamu? Hal ini karena sebetulnya yang terjadi dalam hidup kita itu merasa atau mengambil keputusan, berbicara atau bertindak berdasarkan kesadaran diri kita. Jadi yang terjadi adalah kalau saya ini adalah sukacita dan syukur, maka yang saya katakan ya, yang mengandung sukacita dan syukur, yang saya lakukan juga. Sehingga saya yang menjadi sumbernya. Siapa saya, kemudian mengalir dengan apa yang saya katakan dan saya lakukan, dan kemudian menghasilkan hasil air yang sesuai. Bukan sebaliknya, saya adalah sumber, bukan hasil akhir. Dan kehidupan memang berjalan seperti itu. Siapa kita, itu yang penting. Dan dari kesadaran diri itulah mengalir kata-kata, pemikiran, dan tindakan yang sesuai. Dan kemudian itu menghasilkan sesuatu yang sumbernya kita. Kehidupan seperti itu. Menjadi persoalan justru ketika kita terbalik. Kita berusaha menginginkan sesuatu, dan karena itu melakukan agar keinginan itu tercapai. Itu tidak terjadi seperti itu. Tidak bisa saya menjadi sesuatu karena melakukan sesuatu. Itu terbalik. Saya melakukan sesuatu karena kesadaran diri saya. Jadi who I am itu kemudian melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu. Kalau terbalik, yang terjadi adalah frustrasi. Karena kemudian kita tidak mempunyai basis atau dasar yang kokoh. Tetapi dasarnya adalah keinginan, sesuatu yang di luar diri kita. Dan kemudian kita melakukan, lalu mengharapkan menjadi sesuatu. Terbalik. Kita tidak pernah menjadi karena melakukan sesuatu. Tetapi kita melakukan sesuatu karena siapa diri kita. Dalam bahasa sederhananya, to be dulu, baru to do, baru to have. Kalau dibalik kita frustrasi. Karena kemudian hidup kita ditentukan oleh sesuatu yang di luar diri kita. Kita akan terus-menerus menjadi korban. Pertanyaan, kenapa sih kamu masih bisa baik sama dia padahal dia jahat sama kamu? Itu pengandaian pada perjalanan yang terbalik dalam kehidupan ini. Maka hidup kita kemudian ditentukan oleh sesuatu di luar diri kita. Kalau kita baik, kemudian kalau dia baik sama kita, kita baik sama dia. Itu sengsara. Karena kemudian baiknya kita, tingkah laku kita, dikendalikan oleh sesuatu di luar diri kita. Kalau kemudian di luar diri kita ada yang tidak baik, kita jadi kemudian juga tidak baik. Yang terjadi dalam kehidupan ini sebaliknya. Kita itu menyadari siapa diri kita. Dan dari situ terus mengalir tindakan, sikap, maupun kata-kata yang sesuai dari siapa diri kita itu. Kalau seperti ini, maka kemudian kita lebih stabil hidup kita. Apalagi kalau kita sadar bahwa kita ini adalah kebaikan. Kita ini adalah kasih. Maka apapun yang terjadi di luar diri kita tetap positif. Tetap mengasihi karena kita kasih. Kita tetap baik karena kita adalah kebaikan. Kita tetap bahagia karena kita adalah the happiness. Nah, cara hidup seperti ini adalah cara hidup yang sungguh-sungguh bisa kita sadari.
dan kemudian mengalir dan memancar. Ini seperti cahaya yang memancar. Cahaya itu sumber, memancarkan terang. Bukan menjadi terang karena ada terang yang lain, itu bukan cahaya. Juga seperti garam, garam itu memancarkan rasa. Bukan karena ada rasa yang lain yang masuk ke dalam diri kita. Maka mari kita belajar untuk menyadari diri kita, menyadari diri sebagai kasih. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, yang adalah kasih. Kalau kita sadar bahwa kita ini kasih, maka kata-kata yang mengalir juga mengandung kasih. Tindakan yang mengalir juga adalah tindakan yang bernuansa kasih, mengandung muatan kasih. Karena kita adalah kasih. Tuhan selalu mengatakan kepada kita, kamu adalah cahaya dunia, kamu adalah terang, kamu adalah garam, dan kamu adalah kasih itu sendiri. Hendaklah kalian saling mengasihi. Memang ujung-ujungnya kita akan menjadi seperti Tuhan sendiri. Sehingga pada akhirnya ketika kita sadar penuh bahwa kita adalah kasih, kita menjadi seperti Kristus. Sehingga kita bisa mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Dan itulah artinya bahwa kita ini adalah bait Roh Kudus. Kita itulah Roh Kudusnya yang kemudian bertahta di atas ini, bentuk, badan yang ditangkap oleh indera. Tetapi yang bertahta di dalamnya adalah Roh Kudus. Kalau kita menyadari yang mengalir keluar adalah Roh Kudus. Dan biasanya selalu tenang, selalu damai, selalu penuh kasih. Karena memang Roh Kudus adalah roh cinta kasih. Maka mari kita menyadari siapa diri kita. Dan kemudian kita melihat apa yang nampak mengalir dari kesadaran diri itu. Kalau kita belum sampai di sana, kita bisa meneliti. Kita sebetulnya apa? Apakah Roh Kudus atau roh kemarahan, atau roh cinta kasih, atau roh ketakutan? Itu bisa dilihat dari apa yang kita lakukan, karena itu mengalir dari siapa diri kita. Kalau kita sering marah-marah, menemukan banyak orang yang rasanya juga menantang dan membuat kita gregetan, ya itu mengalir dari dalam diri, berarti kita ya amarah. Bukan Roh Kudus. Kalau kemudian kita khawatir, takut, kemudian cemas, gelisah, itu juga mengalir dari diri kita. Ya kita berarti adalah ketakutan, bukan Roh Kudus. Dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita katakan, kita bisa mengerti siapa diri kita yang sebenarnya. Itu bisa diubah karena diri kita yang sebenarnya adalah kasih. Diri kita yang sebenarnya adalah Roh Kudus yang bertahta di dalam diri kita. Karena kita adalah bait Roh Kudus itu. Sehingga akhirnya kita bisa menjadi seperti Kristus. Hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Karena itu, handle yourself with care, because you are love. Tuhan memberkati.